proyeksi benar. Angka-angka yang sebenarnya indikatif kan, tidak sesuatu yang memang absolut gitu ya. Nah, tapi paling tidak prediksi kita itu tentu dilatar belakangi berdasarkan dengan situasi kondisi yang ada sekarang dan kemungkinan yang akan datang. Itulah muncul angka-angka itu. Makanya kita inginkan proyeksi ini ya tidak terlalu tinggi-tinggi juga, tapi juga tidak terlalu rendah tinggi juga, kira-kira begitu. Nah, jadi agak pertengahan lah, kira-kira begitu ya. Karena kita ingin seperti yang disampaikan Nazwar tadi, program luar biasa banyaknya. Kalau anggarannya nggak ada yang progresif gitu, yang agak sedikit greget ya tentunya hampir sama dengan kondisi sebelumnya. Kita juga tidak akan banyak berbuat apa-apa karena memang kita dibatasi dengan anggaran itu. Nah, dan itulah butuhnya terobosan termasuk yang disampaikan oleh Pak Rosdi. Ya nggak cukup memang dengan APBD saja di kabupaten. Inilah yang butuh seperti yang disampaikan, harus ada dengan data-data dan segala macamnya. Silakan Pak John, bisa dibagi saja saya menjawabnya. Terima kasih Pak Ketua. Kami akan coba menjelaskan ditanyakan oleh Bapak adalah penetapan prioritas, penetapan target per tahun terkait dengan kemampuan keuangan daerah dan pendapatan. Di tahun 2020 kita mengawali penyusunan rancangan teknokratika. Pada saat itu kita bekerja sama dengan Universitas Andalas, khusus yang keuangan. Ini ada Pak Dr. Suhedi waktu itu yang khusus menekuni proyeksi atau ramalan-ramalan terkait dengan kondisi keuangan kita 5 tahun ke depan. Jadi ini sebenarnya adalah hasil analisa secara akademis yang dilakukan oleh Universitas Andalas. Kalau kita lihat memang angkanya menggambarkan tidak terlalu ambisius. Beliau menyampaikan pada saat itu, saya tidak berani menargetkan proyeksi anggaran di Pasaman Barat akan lebih besar dari ini karena kinerja pendapatan tidak terlalu menggerakkan, itu pertama. Yang kedua karena pandemi COVID belum bisa diramalkan kapan selesai, dan saya beranggapan waktu itu kata beliau ini akan mempengaruhi sisi pendapatan daerah. Jadi makanya angka ini seperti ini caranya Pak. Walaupun sebenarnya pada akhir 2020 pada saat kita tutup buku anggaran, realisasi kita di tahun 2020 itu sudah 108. Jadi secara fakta di lapangan ini layak dikoreksi. Layak dikoreksi dan tadi disepakkan ini dikoreksi juga Bapak-Bapak. Mungkin nanti dalam laporan pansus akan ada, tentu juga akan ada yang terkait dengan hal ini. Koreksi dengan tingkat kelogisan, dan kelogisannya nanti tentu akan dijelaskan oleh teman-teman dari BAPD selaku yang mengaku pendapatan. Kemudian terima kasih dalam yang terkait dengan penambahan sertifikat tapi tidak berpengaruh banyak dalam penambahan pendapatan daerah. Itu juga saya jadi begini ya, menjelaskan. Kemudian dari Pak Rosdi, memang kami sepakat Pak, betul sekali bahwa dukungan data yang valid betul-betul akan sangat mempengaruhi keinginan pusat untuk membantu daerah. Memang saya bercerita sedikit Pak terkait dengan pengusulan jalan usapan di tahun 2018-2017 kami awali penyusunan proposalnya untuk segera hari-hari, dan dari pendidikan provinsi dari sekian banyak kabupaten kota yang mengusulkan. Data yang paling lengkap itu adalah data dari Pasaman Barat terkait dengan pengusulan usapan. Kami masih punya artinya di Bapeda atau kami menyusun bersama-sama Pak OPD pengusulan jalan usapan itu, dan hasilnya adalah 816 miliar Pak. Iya. Jadi kami bersepakat ke depan OPD-OPD atau kita semua yang mengusulkan program ke pusat memang perlu data yang jelas. Di Kemendes Pak, tahun 2018 belum kita lepas dari ketertinggalan, kami menyusun proposal itu menghasilkan 3,1 miliar. Lebih besar dari belanja langsung kami Pak di Bapeda. Asal data kita lengkap, kalau itu diberikan kepada kelompok masyarakat.
Kemudian ini yang paling mengkritik tentunya bagaimana kondisi keuangan seperti ini, namun kondisi keuangan kita tidak mengembirakan atau tidak ada hal yang signifikan dalam peningkatan. Kami sudah mencoba mendiskusikan ini Pak. Tentu akan ada penghematan apabila PAD atau dana transfer tidak naik dalam beberapa tahun ke depan. Yang pertama tentu akan ada restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Terus ada penghematan di kelembagaan. Kemudian mungkin ada pengurangan belanja yang signifikan. Tadi ini juga sudah diawali oleh Bapak Bupati dengan pengurangan tenaga kerja. Kemudian tentu OPD-OPD yang tidak mengampu pelaksanaan program prioritas tidak akan mendapatkan alokasi sumber dana yang besar. Jadi mungkin hanya bergerak di rutinitas pelayanan saja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang saja. Itu mungkin Pak strategi sederhananya, namun hari ini tentu akan didiskusikan lebih lanjut bagaimana pencapaian target ini. Silakan mungkin mulai dari Pak Hen selaku pendapatan. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua dan seluruh anggota Pansus RT JMD Kabupaten Pasaman Barat, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari OPD, mungkin kami langsung saja Pak terkait dengan permasalahan yang tadi diungkapkan terkait dengan pendapatan asli daerah, baik pada sesi yang pertama maupun pada sesi yang kedua ini. Pertama tadi disinggung tentang kelembagaan, Pak Rek. Bagaimana OPD Badan Aset dan Pendapatan Daerah ini bisa fokus di pendapatan, tidak lagi memikirkan aset yang itu juga cukup rumit. Menyikapi hal ini, beberapa waktu yang lalu oleh Kepala Daerah sudah dirumuskan OPD untuk pengampu pendapatan daerah. Namanya Badan Pendapatan Daerah, Pak. Jadi asetnya nanti dipindah ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ini mungkin saat ini dalam proses penyusunan ranperda di bagian organisasi. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa di running way. Itu secara kelembagaan. Yang kedua, terkait dengan realisasi 2016 sampai 2020, yang tadi di tahun 2017 ada 161 miliar. Ini di tahun 2017 itu ada penempatan dana BOS yang dicatatkan sebagai PAD. Dimasuknya di situ. Tetapi realisasi murni itu cuma 104 miliar karena dana bosnya 58 miliar. Kemudian kami sampaikan juga Pak, izinkan terkait dengan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana daerah cuma diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak daerah dan beberapa jenis retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya, pajak daerah ini dilaksanakan murni oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah yang kondisi saat ini, dan retribusi daerah diampu oleh OPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pak. Ada 18 OPD yang mengampu pendapatan daerah ini. Terkait dengan pajak daerah, ada di Badan Aset dan Pendapatan Daerah, tapi permasalahan kami tidak memiliki kaki di bawah Pak. Untuk yang menjangkau masyarakat terbawah itu kami tidak punya UPT atau apa namanya, sehingga dalam khusus untuk pemungutan PBB kita mengandalkan jorong yang ada di seluruh jorong yang ada di Pasaman Barat. Karena kalau kita adakan lagi tentu biaya operasionalnya jauh lebih besar lagi Pak. Mungkin hasil PBB itu akan terseret semuanya untuk pembayaran honor kalau itu petugasnya dikhususkan tersendiri. Makanya sekarang terbantukan ke tugasnya jorong yang ada di seluruh kenegarian kita. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan kondisi saat ini. Pertama dari sistem yang ada berlaku saat ini, memang kami akui belum seluruh data itu teraplikasi Pak. Aplikasi kita yang ada baru aplikasi PBB, sementara untuk pajak daerah lain ini belum kita miliki. Kemudian dari sisi pendataan juga masih kecil Pak. Khusus untuk PBB mungkin kita memperkirakan baru 40%
data wajib pajak kita itu yang terdata. Persoalannya adalah butuh dana besar untuk melakukan pendataan ini, Pak. Kami pernah melakukan pendataan 10.000 objek di tahun 2017, itu menghasilkan 400 juta. Bagaimana kalau itu untuk objek yang lebih besar lagi? Tentu butuh biaya yang lebih besar juga. Sehingga sampai hari ini, kalau tadi ada pertanyaan berapa potensi kita yang sesungguhnya, jujur saja kami akui kami tidak memiliki data tentang itu. Karena kalau dilakukan pendataan potensi, tentu yang didata itu adalah satu persatu objek, Pak. Kalau data hotelnya kami punya, tapi berapa orang yang menginap per hotel itu per malam, ini sulit kami menembusnya, Pak. Termasuk juga restoran, termasuk juga PBB yang tadi belum kita data. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat juga harus diakui, Pak, masih rendah, apalagi di tengah masa pandemi COVID ini. Tentu ini akan mempengaruhi penerimaan daerah kita juga. Kemudian terkait dengan PAD yang tahun 2020 108 miliar dan tahun 2021 diprediksi turun 106 sesuai dengan data yang ada di rancangan akhir dari RPJM kita, itu sebenarnya dipengaruhi oleh pertama pajak penerangan jalan sumber lain yang di perusahaan itu tidak bisa lagi dipungut di akhir 2021, dan kedua adanya pengurangan objek pabrik gas kita yang tahun ini sudah dipindahkan ke provinsi karena kewenangannya ada di provinsi, Pak. Kemudian terkait dengan data pajak apa saja yang ada di perusahaan yang bisa kita pungut sesuai dengan Undang-Undang 28 2009 yang tadi kami sampaikan. Pertama pajak air tanah kalau mereka menggunakan air tanah, Pak. Yang kedua, pajak penerangan jalan yang tadi, yang tahun ini akan berakhir. Yang ketiga, PBB di luar HGU. Kalau dalam HGU itu jatuhnya pajak pusat, pajak perkebunan. Jadi itu tidak bisa kita pungut untuk pajak daerah. Kemudian Pak, terkait dengan penambahan sertifikat, memang banyak seperti disampaikan Pak Rep, baik melalui program PTSL atau melalui program redistribusi. Kami sudah koneksikan Pak ke BPN terkait dengan ini, tetapi BPN tidak mau PBB dijadikan syarat untuk pengurusan ini. Karena di dalam aturan mereka tidak ada mempersyaratkan harus terdata PBB atau lunas PBB. Jadi dalam rangka memudahkan karena ini program pusat, mereka tidak mau mempersyaratkan itu. Makanya ini belum bisa dijadikan untuk peningkatan PAD dari sisi penambahan jumlah sertifikat ini, Pak. Kemudian terhadap rencana kenaikan yang tidak signifikan, memang kami akui, Pak, karena kita juga tidak memiliki apakah pola atau objek yang itu signifikan pula kenaikannya. Seperti penjualan kebun perusahaan juga tidak bisa kita pungut, Pak. Walaupun misalnya koto mau dijual, tetapi kalau itu sifatnya adalah balik nama alih manajemen, tidak juga merupakan objek dari pajak kita, Pak. Jadi jujur saja, gimana kita menembus itu? Karena perusahaan kita yakin tentu memiliki tim legal juga yang sangat memahami terhadap aturan-aturan yang ada di Pak. Namun demikian Pak, untuk tahun ini di bawah kendali Kepala BAPD yang sekarang, Bapak Dr. Afrizal Azhar, kami juga melakukan berbagai upaya, Pak, sesungguhnya. Pertama, untuk meningkatkan gairah masyarakat, kalau ada keinginan untuk membayar PBB tahun sebelumnya, ini dibebaskan dari kewajiban denda PBB, Pak. Yang kedua, kita juga memprogramkan kalau ada yang balik nama untuk menggugah, kita juga bebaskan ini 50%. Diberikan stimulus untuk 50% sehingga yang dibayar itu cukup 50% lagi, Pak. Ini berlaku tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus untuk tahap 1 ini, Pak. Kalau ini perkembangan cukup baik, tentu ini akan kita pertimbangkan untuk bisa diperpanjang tahun ini. Ini demikian Pak bisa kami sampaikan. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan sebelum Pak John. Terima kasih menyikapi penyampaian dari Bapak dari Bapeda tadi menyangkut dengan
pendapatan daerah dengan perusahaan yang mungkin alih nama atau tukar guling. Ya Pak ya? Alih manajemen. Pertanyaannya ini karena juga sudah terjadi Pak. Salah satunya mungkin perusahaan besar yang ada di Pasaman Barat ini menang lelang, dilelang oleh negara melalui Badan Lelang Negara di Bukit Tinggi, dimenangkan oleh satu perusahaan. Bagaimana dengan BPHTB-nya Pak? Terima kasih. Langsung Pak. Terima kasih Pak. Pertama terkait dengan alih manajemen itu Pak, sepanjang tidak terjadi pengalihan nama di dalam sertifikat HGU, dia bukan objeknya BPHTB. Karena kita adalah daya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Supaya tidak beralih nama di HGU, berarti kan tidak ada peralihan namanya seperti itu. Yang kedua, kalau memang ada lelang di lelang negara Bukit Tinggi Pak, itu seharusnya menjadi objek Pak. Kami belum mendapatkan informasi terkait dengan ini dan ini tentu akan kami telusuri lebih lanjut. Terima kasih Pak. Ini udah mulai ketemu nih mengapu. Saya ini dikenali Pak sebuah perusahaan yang juga sekarang masih berpolemik. Dulu PT Trisangguna, HGU-nya PT Trisangguna nomor 01 Pasaman. Tahun 2005 kalau saya nggak salah dilelang Badan Asal Lelang Negara di Bukit Tinggi, langsung dimenangkan oleh PT Laras Internusa. Di HGU-nya sampai hari ini juga bertukar. Bukan TSG lagi, Trisangguna. Ini salah satu kerugian dengan jumlah lelangnya, karena saya kan 20 tahun di dalam. Lelangnya tahun berapa Pak? 2005 kalau saya nggak salah. Itu jumlah lelangnya di depan umum 42 miliar. Ini salah satu kerugian bagi Pasaman Barat. Nah, ini perlu juga kita cross check dan kita tinjau kembali. Kalau memang betul belum dibayar harus kita kejar, karena dia berada di daerah kita dan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk pengawasan dan apapun. Tapi kalau memang sudah dibayar, sama siapa dia bayar? Nah, ini perlu kita tinjau. Ini dalam kajian ini RPJM baru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin kami tanggapi sedikit terkait dengan itu. Pertama, kalau lelangnya tahun 2005 Pak, itu pajaknya banyak pusat Pak. Karena undang-undangnya baru nomor 28 tahun 2009 baru menjadi kewenangan pajak daerah. Jadi masalah di situ Pak. Terima kasih Pak. Jadi gitu loh. Wah, langsung minum. Maksud saya gini Pak, kan banyak sekarang program pensertifikatan tanah masyarakat, baik PTSL maupun tadi redistribusi itu. Yang mengajar. Yang jadi persoalan adalah ketika mereka mau melakukan pensertifikatan itu, lunas PBB ini tidak dijadikan syarat oleh BPN. Perlu di dalam aja. Yang sudah jadi data diambil baru kita ambil PBB-nya untuk tahun berikutnya. Siapa? Nah, itu maksudnya. Tapi tidak jangan. Padahal 1 tahun bahkan puluhan ribu vaksin pada sertifikat masyarakat. Kalau ditanya tidak ada yang lagi. Objek pajak itu sudah bertambah. Betul Pak. Jadi pimpinan, kita kasih dia contoh PTSL itu Pak. Kalau PTSL itu 10.000 persen, ya kita ambil aja 30.000 per persen itu PBB. Itu udah ratusan juta gitu. Itu maksud Pak Erik ya. Kenapa? Memang inilah sebuah dinamika yang kita dapat dari apakah informasi itu yang paling penting. Informasi dari BPN pelaku yang mengeluarkan legalitas sertifikat HGB, ya, tentu dia apakah dia mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota atau kita yang menjemput ke sana. Jadi ini perlu juga kita komunikasikan. Kenapa? Ini kan contoh yang sangat sederhana. Kalau 1.000 persir 10.000 kali 30.000 per persir sudah 300 juta. Ini yang sederhana saja Pak.
Tambah lagi ke pimpinan masalah apa juga pendapatan juga. Sedikit kami sampaikan di dalam penetapan PAD di OPD yang ada pendapatannya itu kan ada target di situ. Jadi target itu tentunya ini menjadi acuan sebagai penilaian kinerja sampai di mana keberhasilan daripada untuk mendapatkan PAD ini. Jadi saya lihat dari awal kita di Pasaman Barat ini belum pernah kita istilahnya plus dalam penerimaan PAD. Karena kita targetkan 100 juta, itu dapatnya paling 40 juta. Jadi di dalam penilaian itu kita kan sudah kena kita aja. Jadi saya harapkan untuk penetapan PAD ini adanya pengkajian khusus. Karena dengan adanya pengkajian khusus ini target itu bisa dicapai. Bahkan bisa melebihi daripada target. Tapi kalau kita tidak ada pengkajian, kalau kita targetkan saja, makanya ini tidak pernah tercapai. Kalau kita lihat di daerah lain, bahkan targetnya 100, itu dapatnya 102. Jadi di dalam penilaian kinerja, itu keberhasilan nampak di situ. Tapi kita di Pasaman Barat tidak pernah melebihi daripada target. Nah, jadi tentunya ini selama ini tidak pernah adanya pengkajian berapa target di OPD yang bersangkutan. Jadi inilah kedepannya kalau bisa menetapkan target itu adanya pengkajian. Jadi kalau sudah ada pengkajian, inilah yang harus kita kerja ke bawah supaya pendapatan kita itu jelas. Nah, jadi mungkin itu sedikit pimpinan. Terima kasih. Baik, ada lain? Ada Pak Habis tambahan pimpinan pertama tadi Bapak mengenai PAD kita tentang penerangan jalan di dalam TNL. Nah, itu mungkin harus kita siapkan berkali-kali. Contoh saja Pak pegawai dari 2019 dia memiliki tunggakan itu. Dalam tanda kutip, apakah kita serius untuk bukan PAD kita, apakah tidak? Contohnya Pak ya, dari 2018 tidak membayar pajak non-PLN. Itu salah satu contoh perusahaan, apalagi perusahaan yang ada di Pasaman Barat ini ada kurang puluhan. Itu saja. Jadi kita untuk PBB fokus ke masyarakat. Jangan untuk fokus masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar di Pasaman Barat ini yang tidak membayar pajak itu saja kita tentukan mungkin jadi kita melebihi dari target. Itu kita harus fokus masukkan kita semua. Mungkin ini pimpinan. Oke. Balik lagi. Itu kan salah satu contoh saja. Jadi artinya kalau ada perkebunan kelapa sawit yang luasannya ratusan hektar tidak pernah dipungut pajak, itu kan alasan ruginya. Jadi artinya mereka bisa usaha, namun pajaknya tidak terpungut karena selama ini mungkin juga merasa dari PPI-nya sendiri yang luput kemantauannya. Jadi artinya itu mohon kedepannya supaya kelompok itu tadi itu satu contohnya saja ya.
Terima kasih Pak. Pertama dari Pak Rusdi, kami setuju sekali Pak. Tapi dalam penerapannya tentu ini gawainya pimpinan Pak. Mungkin melalui Pak John nanti juga bisa dikomunikasikan dengan pimpinan bahwa pencapaian PAD ini harus menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan seorang pejabat struktural. Terima kasih Pak. Yang kedua, terkait dengan PTWL Pak, memang ada tunggakan dan yang tersisa saat ini adalah yang untuk tahun 2021 saja Pak. Yang kemarin karena ada kunjungan Pak Bupati ke sana, Pak Bupati marah-marah di situ, ini udah dibayar Pak. Udah dibayar. Itu cuma sekitar 103 kalau nggak salah saya Pak angkanya. Iya. Kemudian untuk Sidodadi Pak Kepala Badan udah ke sana Pak. Ini fotonya, udah berkunjung ke sana dan ini akan dilakukan pendataan untuk tahun ini juga bisa dilakukan pemungutan PBB atas kelompok tani ini. Kondisi saat ini Pak, kami lihat Pak Kepala Badan cukup intens turun ke lapangan, termasuk juga ke Meligi. Beliau sudah beberapa kali dan ketemu dengan pemilik tanah yang ada 300 hektar dan segala macam itu Pak. Pak Suar, jadi kewajiban dari sebagai BP apakah untuk tahun ini saja atau itu dari tahun-tahun sebelumnya? Tentu gini Pak, kalau seandainya itu sudah terdata sebelumnya, tentu kita tagih sejak kapan mereka tidak bayar. Tapi kalau belum terdata, tentu cuma tahun ini yang bisa kita pungut. Begitu juga dengan objek lainnya. Kan nggak mungkin kita memperlakukan surut terhadap tagihan itu. Jadi pertanyaannya Pak, kenapa itu sampai tidak ada? Gimana kesalahan? Ya itulah Pak. Pertama, Nah, begini Pak, saya selaku kepala daerah dan selaku wakil masyarakat, wakil rakyat, ada pertanyaannya. Itu dari mana yang bayar pajak? Jadi, tapi tidak bisa saya kerana itu, soalnya nanti bilangnya saya jaga ini, jadi apa orang lain, kan anggapan seperti itu kan bisa saja dilakukan kepada. Nah, di sini sudah apa namanya sudah dilakukan pendataan sama BAPB. Namun dulu itu kenapa tidak terdata? gini Pak. Pertama, PBB ini kan dulunya pajak pusat Pak. Ya. Dikoordinasikan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi. Semenjak tahun 2012 itu berubah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang 28/2009. Maka seluruh data PBB yang ada di KPP Pratama Bukit Tinggi itulah yang diturunkan ke Pemda Pasaman Barat. Nah, di selama kita inilah tambah kurang ini kita lakukan. Kalau ada update baru kita lakukan pendataan. Kalau ada update baru kita tambahkan. Kewenangan Pasaman Barat itu semenjak tahun 2012. Ya, semenjak perdanya ada. Tapi kenapa tidak baru sekarang mau dibunuh? Ya, susah jawabnya itu Pak. Karena pejabatnya kan berganti-ganti Pak. Kalau mereka tidak sampai ke sana kan nggak bisa juga diapakan. Intinya itu tadi seperti di awal yang saya bilang tadi. Kita kan tujuannya pencapaian yang tinggi di bidang PAD khususnya di pendapatan pajak. Nah ini mohon maaf, petugasnya saja tak baik. Ini jelas-jelas besar ini Pak. Kalau tidak salah lebih kurang 400 yang kali. Berapa pajaknya yang harus dibayar oleh mereka per tahunnya? Ini salah satu contohnya saja kasusnya. Belum lagi di daerah-daerah lain yang tidak tepat. 400 kali 30.000 aja Pak, 12 juta Pak. 12 juta kan? Ya. Nah, jadi makanya saya termasuk heran kalau memang itu dari dulu itu memang atau misalnya kurang koordinasi dengan pajak pertama tinggi, Bisa tidak jadi. mungkin. Bisa jadi. Ini bisa saja sinkronkan. Kewenangan itu sudah tahun 2012, baru sekarang apanya datanya. Akan begini, dia itu makanya saya sarankan tadi. Mohon perhatian khusus dan ini jangan dianggap apa. Soalnya ini kan menyangkut dengan PAD kita. Ini kepentingan bersama kita dalam pembangunan baik secara politiknya. Kalau hanya kita bupati untuk ini, uangnya nggak ada, sama dengan yang sopir. Ini mohon maaf kalau PD-nya yang penting bidang ini tidak kerja. Izin pimpinan masalah PAD ya. Ini kalau dibahas ini enak, panjang dan Pajak
Saya ingin kita bentuk tim khusus untuk PAD. Tim khusus untuk PAD. Saya masih ingat kita duduk di Pelanta, duduk di Jogja sama Pak PD itu ikut kan. Kita bersama-sama waktu itu kita bicara masalah PAD di Sumatera Barat. Bagaimana kalau Sumatera Barat PAD ini kita bikin sebuah strategi bagaimana meningkatkan PAD. Kalau istilah PRF, mimpi petugas PAD itu mimpinya pun dapat duit gitu. Sampai kayak gitu. Nah ini jadi pembicaraan khusus lah kita PAD ini, karena kalau kita bahas ini panjang karena RPJM kita ini sudah penetapan rencana akhir dan waktu kita tinggal besok gitu. Waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Baik, kembali barangkali ya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang belum dijawab juga. Tambah dengan Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan. Dari tadi saya mengamati tentang pembahasan termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Hendra tentang ASEAN. Jadi seakan-akan RPJMD yang dibuat ini Pak muluk. Saya tidak yakin ini bisa tercapai nih Mas Hendra. Kalau memang ada aturan yang bisa dikurangi atau difokuskan lebih fokus ke yang fokus, kita fokuskan saja. Karena ini terlalu ayo kita namanya dari pemaparan Pak Hendra sebenarnya kita berharap dari PAD untuk menjalankan RPJMD ini seperti itu tadi gambarannya. Di sini semua mau dibangun, semua mau dibikin. Uangnya dari mana? Kalau tidak dari PAD. Semua mau dibangun. Sementara PAD kita seperti itu. Jadi saya rasa Pak Sukerto, kita fokus saja pembahasan tentang RPJMD ini. Yang penting-penting saja yang akan kita. Jangan nanti kita semua kita oke kan tahu satu pun ada yang ini yang tuntas gitu. Kasihan nanti bupatinya Pak Sukerto. Ya, kasihan bupatinya. Bupati mana? Kita harus ingat waktu sudah berapa tahun lagi. Bupati tapi si bupati ya. Iya, betul. Ya di sini ada Pak Boni yang akan menjalankan. Mungkin ada Pak yang sudah ikut pansel PU atau bagaimana. Sekarang kita Pak Boni lah. Bagaimana kira-kira Pak pandangan Bapak tentang keuangan ke depan untuk menjalankan RPJMD ini? Seandainya Bapak nanti di PKD. Karena ada gambaran. Kemudian ada Pak Asramni yang sudah ikut pasar PU. Atau dipanggil. Promosi gratis. Promosi gratis. Nah, jadi kita jangan ini kan. Jangan ngambang dalam pembahasan kemudian dalam menjalankan RPJMD ini Pak. Ini karena semacam retorika saja, syarat untuk dibahas saja. Memang kita harus cari poin-poin pentingnya yang urgent ya untuk pasangan barat yang akan dijalankan pemerintahan ke depan. Dari 24 visi dan misinya ini kita harus tarik salah satu yang memang sangat-sangat penting. Jangan semuanya saja katanya. Dari tadi tentang PAD saja sudah kita lihat kelihatan lemahnya. Bagaimana kita mau menjalankan ini? Parameter semua ini keuangan PAD. Kalau pusat itu programnya lain lagi, kan kementerian lagi. Mungkin program visi dan misi itu berbeda dengan program kementerian. Jadi mungkin demikian saja Pak Pimpinan. Saya berharap kita lebih fokus lagi biar bisa dihemat. Terima kasih. Terima kasih. Dari awal sudah saya sampaikan, masalah program prioritas itu jangan terlalu banyak. Cukup 5 atau 6, tapi pengembangannya harus rinci agar target RPJMD kita tercapai. Ini program prioritas, ini itu, tapi tidak jelas. Jadi yang kita bahas itu mana program prioritas yang akan bisa kita laksanakan 5 tahun ke depan.
Nah, itu yang kita bahas program prioritas. Mungkin dan ini karena bahan ini kan belum final, masih pembahasan dengan DPRD, masih bisa bahan ini kita diskusikan. Mungkin itu saja pimpinan saya memberikan Oke. Jadi masalah program dan macam sebenarnya kita belum masuk ke situ Pak Gun. Ya, Jadi kita baru tiga ini. Kita ingin lihat dulu potensi keuangannya supaya nanti programnya itu bisa kita sesuaikan dengan uang yang ada ini. Potensi keuangannya ngeri pimpinan. Ya, ini dia. Makanya PAD menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena sudah disampaikan tadi kalau dari DAU paling-paling sekitar 150 juta mungkin misalnya yang bisa kita gunakan untuk di pembangunan lah. Yang lain itu sudah ada aturannya, ada urusan wajib dan segala macamnya. Maka tambahannya itu adalah PAD ini. Yang kita sampaikan tadi dari angka-angka ini, tapi kita bisa terima tadi karena ini dibuat pada waktu 2020 ya, ketika mungkin pandemi Sudah pandemi, tapi maksudnya begini, ini kan waktu itu mungkin PAD-nya kan belum sampai akhir ya, artinya dan ternyata di akhir tahun itu kan udah tercapai 108 gitu, itu makanya ini yang mestinya dikoreksi, ini dikoreksi tentang proyeksi pendapatan asli daerah ini gitu. Karena memang baseline-nya itu, dasarnya itu di 2021 ini. Kalau 2021 perkiraannya berapa Pak? Sekarang target 114. 114, bisa tercapai 110. Nah, kan bisa, berarti dari 2021 sudah 110 misalnya kan. Nah, tambahlah. Inilah yang kita, gimana memang proyeksi ini tentu dengan dasar-dasarnya. Makanya perlu juga nanti ini dari berbagai macam informasi dan ketunjukan juga data potensi sangat penting. Karena nanti di situ memang butuh biaya itu saat tidak apa. Sekali biaya agak besar, tapi kemudian kita akan menerima hasilnya. Jadi yang perlu pemahaman bersama nantinya. Jadi kalau keluar 1 miliar, terdapat yang kemudian 2 miliar dan bertahun-tahun kemudian kita bisa konsisten begitu, itu jauh lebih baik. Tidak apa. Karena yang jelas kalau kepala daerah itu selama periodenya itu, jangan 2026 baru, jangan 2024 baru dapat banyak misalnya kan, mungkin sudah dijualkan ya. Tapi kalau misalnya di 2022 ini, kalau tidak apa ya butuh apa untuk itu gitu ya. Karena saya kira dari beberapa hal yang dibicarakan tadi potensinya sebenarnya luar biasa juga, banyak juga mungkin bisa lebih tinggi dari proyeksi kita ini. Gitu kan kasarnya ya. Itu kan contoh saja tadi mengasih dodari itu tadi. Yang seperti dodari itu mungkin banyak gitu ya kan. Persil yang ada di PPNA juga mungkin kita tahu banyak juga. Itu kan bisa diambil datanya. Karena seperti itu. Itu 2 periode Mas ya? Hah? Itu 2 periode. Berhasil ya. Kalau berhasil ya. Untuk 2 periode Mana tuh jam ini kan Pak Dede nengok ya kan. Kalau orang-orang sekitar mau Pak Dede belum juga nengok ini. Akhirnya di 2024 ada tahu kita. Tapi kalau kita evaluasi itu tujuannya kita adalah seperti ini. Itu saja. Yang lain mau dipaksa juga kita punya warna masing-masing juga gimana? Ya bisa ya. Kurang bisa jawab. Kabupaten lain itu mereka kan ada proporsi ya, sama dengan ini, tapi perbedaannya mereka tidak defisit anggaran. Itu yang jadi permasalahan. Kita kan adanya defisit anggaran. Ketika silpa kita prediksikan 60, ternyata 80 men. 80. Kita harus menutupi berapa? Nah, kan itu yang jadi permasalahan. Ini fenomena ini sebenarnya lah yang menjadi permasalahan sehingga kita pada posisi yang sangat kurang bagus. Nah, ini bagaimana ini Pak dinamika ini defisit anggaran ini? Kenapa saya lihat kabupaten kota lain sama-sama refocusing. Cuma mereka tidak defisit anggaran, kita defisit. Silva kita tidak bisa mencukupi
anggaran yang ada yang harus ditutup itu. Nah inilah, ini kejadian ini kan tak tahun ini ya Pak, ya Mas. Katanya apa Mas? Juga kata tahun ini kan. Berarti kan tahun-tahun sebelum ini telah terjadi. Ini yang jadi permasalahan. Ya Pak Mobeda. Ya. Permasalahannya kita harus ambil, tidak bisa kita pada saat hari ini kita tindakan sebelum ini bagaimana? Dinamika inilah sebenarnya yang jadi permasalahan kita sehingga kita susah untuk membuat neraca itu sendiri. Kita susah untuk mencari sumber-sumber pendapatan. Mungkin itu pimpinan, silakan. Ya baik ya, memang kita kalau tadi kan mana karena memang target serpa kita itu agak ugal-ugalan dari kemarin sehingga tidak bukan visi yang terlalu ya. Ini bukan kerjaan Pak A dan kawan-kawan, bukan kerjaan saya dan kawan saya yang dulu lah, ya kan. Mudah-mudahan harus yang diakui. Yang kan itu deh selesai ya kan. Nah untuk besok ini kita perbaiki itu ya, perencanaan yang bagus. Jangan karena proyeksinya itu terlalu berlebihan. Jadi kan langsung ya kan? Itu ini langsung yo. Jadi langsung ya kan? Kalau nanti kita lanjut aja lah ya. Kalau kita masih bersemangat lanjut. Ini perlu lagi. Harus siap hari ini ketua. Betul nggak deh ketua? Apa? Kalau banyak uang balik itu di bolos. Sampai budget hari tadi itu peniadaan resepsi. Awak yang nak mudah pilih aku maaf. Kita masuk ke bangkuan ya, permasalahan yang isu saat ini daerah. Jadi dari data-data yang dipaparkan di gambaran umum tadi itu berada kinerja keuangan. Minatannya. Tapi Tapi kalau aju-aju ada beberapa poin yang saya